Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayuhat tullab wat talibat rahimakumullah. Fi hadzal sabahil mubarak qad ijtama'na fi hadzal ma'had al-maimun al-mubarak li talaqqi al-ulum ولتعلم العلوم الشرعية والدنيوية. أسأل الله عز وجل أن ينفع لنا بهذه العلوم في الدنيا والآخرة. Para santri dan santriwati rahimakumullah, pada pagi hari ini kita berkumpul di sekolah kita ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat kepada kita semua dari ilmu yang telah kita pelajari baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW, allazi hadana ilal Islam wal iman, yang telah menunjukkan kepada kita iman dan Islam. Mudah-mudahan kita ini termasuk di antara umat yang senantiasa tamassuk, yang senantiasa berpegang teguh, wal i'tisam, ya, berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Para santri dan santriwati rahimakumullah, pada pagi hari ini Ustaz akan menguraikan tentang khasaisu dinil Islam, yaitu tentang keistimewaan agama Islam. Bahwa agama Islam ini merupakan suatu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yang harus kita sadari dan harus kita syukuri. Di antara bentuk rasa syukur kita karena Allah telah menjadikan kita sebagai seorang muslim adalah dengan senantiasa melihat, mempelajari, mendalami tentang agama Islam ini, sehingga semakin cinta kita kepada agama Islam ini. Orang tidak cinta kepada Islam adalah karena kejahilannya, sebagaimana dikatakan al-insanu adu ma jahila, bahwa manusia itulah musuh bagi yang tidak dia ketahui. Kalau kita tahu tentang Islam ini, maka kita tidak akan benci sama sekali, malah semakin hari semakin besar kecintaan kita kepada agama kita ini. Kita tidak boleh jadi muslim hanya muslim pada KTP, kartu tanda penduduk, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, kita tidak boleh jadi seorang muslim yang musiman saja. Musim puasa, ya, hari raya lebaran pakai baju muslim. Tidak. Muslim itu adalah sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, ya, kita harus mempelajarinya. Dan kita tidak boleh menjadi seorang muslim yang hanya dalam satu sisi dari berbagai sisi kehidupan ini. Dari segi sisi ibadahnya dia muslim, tapi dari segi muamalahnya, dari segi ekonominya, politiknya dan sebagainya, dia bukan menampilkan diri sebagai seorang muslim. Padahal kita ini disuruh mengikuti Islam itu secara utuh, secara keseluruhan. Ya, tidak boleh memisah-misahkan. Yang ini diterima, yang itu tidak, yang ringan diambil, yang berat ditinggalkan. Ini tidak boleh. Semuanya harus diamalkan oleh kita semua. Di antara keistimewaan agama Islam ini, para santri dan santriwati, bahwa Islam ini adalah agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak nabi dan menurunkan banyak kitab, ya. Bahkan setiap umat ada nabi yang Allah utus di tengah mereka. Apa agama yang dibawa oleh para nabi tersebut? Agama yang dibawa oleh mereka satu, yaitu Islam. Tidak agama-agama yang lain. Ya, oleh sebab itu kata ulama, kata ad-din yang kalau diartikan artinya agama, dalam Al-Qur'an tidak pernah disebutkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk musanna, ya dua, atau dalam bentuk jamak. Tidak pernah. Selalu kata ad-din dalam Al-Qur'an disebutkan dalam bentuk mufrad, dalam bentuk ad-din, jamaknya al-adyan. Tidak pernah disebut kata al-adyan atau ad-dinani, dua agama, ad-dinaini. Tidak pernah disebutkan, selalu bentuk mufradnya ad-din. Kenapa? Karena agama yang diridhai di sisi Allah cuma satu, yaitu apa? Agama Islam. Tidak pernah disebutkan al-adyan. Dan semua nabi, ya, min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir, dinuhum wahid. Agama mereka satu, dinul Islam. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Daud, Sulaiman, ya, dan sebagainya. Mereka mengajarkan agama yang sama, yaitu agama Islam. Islam itu artinya al-istislamu lillahi bitauhid,
yaitu berserah diri kepada Allah SWT dengan sepenuh hati, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah SWT dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, seperti ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Wal bara'atu minasyirki wal musyrikin, dan unsur ketiga dari Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan orang musyrik. Ya, patuh, tunduk kepada Allah SWT dengan mentauhidkan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Agama semua nabi adalah agama Islam, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dua tempat dalam Al-Quran. Ya, pertama Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Sehingga kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengatakan agama saya benar dan agama kamu juga benar. Ini adalah suatu pernyataan yang salah, ya. Yang benar adalah agama kita yang benar. Agama selain Islam adalah salah, tetapi tidak berarti kita harus menzalimi, menganiaya, ya, menyakiti orang yang beragama lain. Ayat lakum dinukum waliyadin itu bukan ayat kebebasan beragama. Ya. Bukan ayat bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi ayat itu adalah sikap bara'ah, sikap berlepas diri dari segala bentuk kufur dan kekufuran. Ya. Bukan ayat untuk toleransi. Bukan ayat untuk memberikan keridhaan terhadap agama-agama lain. Tapi ayat ini adalah sikap berlepas diri dari dari orang-orang di luar agama Islam. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Kita berbuat baik, ya, kepada mereka, baik lewat ucapan maupun perbuatan, selama mereka tidak memerangi kita. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Agama di sisi Allah adalah al-Islam, Ini harus jadi keyakinan dalam hati kita. Karena kalau kita keluar dari sekolah ini, kita akan melihat berbagai macam pemahaman, aliran, dan semuanya mengaku benar. Di saat itu, ya, kita akan melihat bagaimana berkecamuknya pemikiran manusia ini. Dan saat itu bisa saja seorang santri sekalipun bisa saja meragukan kebenaran agama, dan banyak terjadi. Oleh sebab itu, seorang santri harus benar-benar meyakini dalam hatinya bahwa agama di sisi Allah hanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya agama Islam. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu." Barang siapa yang mengikuti agama selain Islam, maka sama sekali tidak akan diterima segala bentuk kebaikannya, amal solehnya, amal ibadahnya. Banyak orang-orang yang tidak beragama Islam, non-Islam, mereka berbuat baik juga, suka membantu orang lain, suka mensedekahkan hartanya untuk orang lain, suka berbuat kebaikan, tapi amalnya itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlas wal ittiba, ya, ikhlas karena Allah, yakni bertauhid dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang di luar Islam, kalau mereka berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala balas di dunia. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Yang baik pasti Allah balas, yang tidak baik pasti Allah balas juga dengan hukuman, dengan siksaan di dunia maupun di akhirat. Orang-orang non-Islam sekalipun, kalau dia berbuat baik, Allah akan balas, tetapi di dunia. Di dunia Allah berikan harta yang banyak kepadanya, Allah berikan kekayaan, Allah berikan kesehatan dan sebagainya. Adapun di akhirat, maka mereka adalah orang-orang yang kekal dalam neraka. Allah tidak menzalimi hambanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mengikuti, mencari agama selain agama Islam, ya, maka tidak akan diterima dari orang tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dia melakukan banyak kebaikan di dunia, ya, tetapi di akhirat dia termasuk orang yang merugi, tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT. Ini namanya merugi. Ini yang pertama, bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian agama yang dibawa oleh al-anbiya wal mursalin semuanya adalah Islam. Seluruh nabi dan seluruh rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka satu. Dinuhum wahid. Ya, agama mereka satu, yaitu al-Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya'u ikhwatun li'illat
ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Nabi-nabi itu bagaikan saudara-saudara yang berbeda-beda ibunya, tapi satu bapaknya. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Jadi seperti ada beberapa orang saudara, bapak mereka satu, tapi ibunya berbeda-beda. Maksudnya, ya, nabi-nabi berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda-beda, dari suku-suku yang berbeda-beda. Ya, dari Bani Israel, dari Arab Aribah, dari Arab Musta'ribah dan sebagainya. Suku-suku mereka berbeda. Ya, asal usul mereka berbeda-beda, tapi agama mereka satu, ya, agama Islam. Nabi banyak yang dari Bani Israel, ya, banyak juga yang dari Arab-Arab terdahulu, Nabi Saleh, Nabi dan sebagainya. Ada juga dari kalangan Arab, Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, nabi-nabi yang terdahulu dari suku-suku yang berbeda-beda, tapi agama mereka satu, yaitu agama Islam. Ya, nah Islam ini agamanya para nabi semuanya. Agama Yahudi bukan dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan agama Nasrani bukan didirikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu bikinan para pendeta, bikinan para rahib dalam gereja mereka. Nabi Musa alaihissalam tidak mengajarkan Yahudiyah. Dan Isa alaihissalam tidak mengajarkan Nasraniyah. Itu keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Ya. Islam adalah agamanya para nabi dan para rasul. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berfirman seperti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Nuh, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Dan aku diperintahkan, kata Nabi Nuh alaihissalam, agar aku termasuk di antara orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam nabi pertama, di mana antara Nuh dan Adam ada 10 kurun. 10 kurun itu ada yang mengatakan 10 generasi, dan generasi zaman dahulu umurnya panjang-panjang. 10 generasi, semuanya ada di atas tauhid, tidak ada syirik ke saat itu. Ada yang mengatakan 10 kurun itu 10 abad, ya, 1000 tahun. Semuanya berada di atas tauhid. Ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai anak-anaknya. Anak Nabi Adam, Qabil dan Habil, ya, mereka bertauhid walaupun ada, ya, di antara anak Adam itu yang berbuat jahat dengan membunuh saudaranya, tapi dia tauhid, di atas tauhid. Ya, tidak di atas kesyirikan seperti yang diceritakan dalam beberapa buku sejarah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa antara Adam dan Nuh itu 10 generasi atau 10 abad semuanya bertauhid. Kemudian muncullah kesyirikan di tengah-tengah kaum Nuh alaihissalam sampai Allah mengutus Nabi Nuh untuk mendakwahi mereka. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi ya'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Ya, Nabi Nuh mengatakan wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintah, yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala, agar aku termasuk di antara orang-orang muslim. Jadi kalau dikatakan atau ditanyakan apa agamanya Nabi Nuh, jangan pernah ragu. Agamanya adalah apa? Islam sebagaimana kita, ya. Nabi Nuh adalah orang muslim, ya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub alaihi wassalatu wassalam. Mereka semua adalah orang-orang muslim. Orang Yahudi dan Nasrani memperdebatkan. Kata Yahudi, Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Kata Nasrani tidak, dia bukan Yahudi, dia Nasrani. Tapi kedua, ya, perdebatan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya." Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, ya, wala Nasraniyya, dan bukan juga seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, yaitu yang lurus, ya, tidak bengkok, tidak condong kepada kesyirikan, tapi kepada tauhid. Muslim, muslimah, dan dia juga seorang muslim, ya. Wa makana minal musyrikin, dan dia sama sekali bukan seorang yang musyrik. Ya. Dahulu untuk kalian ketahui bahwa di jazirah Arab itu pada umumnya manusia terdiri dari 2 kelompok, yaitu ahlul kitab wal ummiyun. Ahlul kitab, orang-orang yang memiliki kitab dari Allah SWT. Kemudian kitab itu dirubah-rubah oleh mereka. Ahlul kitab terdiri dari 2, al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka telah tersesat jauh sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Puluhan ayat dalam Al-Quran membantah mereka. Dan kelompok yang kedua adalah al-ummiyun, orang-orang ummi yang tidak ada kitab di tengah mereka, tidak ada rasul di tengah mereka. Itu orang-orang Arab. Mereka umumnya adalah ahlu syirki,
ahlul authan, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan ahlul authan. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia bukan Yahudi, bukan ahlul kitab, dan dia juga bukan seorang musyrik yang mengikuti agama-agama yang ada di saat itu. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, dia tidak mengikuti agama Yahudi, tidak mengikuti agama Nasrani, juga membantah segala tradisi, segala bentuk taklid yang ada di kaum musyrikin. Dalam ayat yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya dan anaknya Ismail untuk sebagai seorang muslim. Allah taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail alaihissalam, muslimaini laka, sebagai orang-orang yang muslimain, yang dua orang ini berserah diri kepada Engkau, yakni menjadi muslim. Wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah keturunan kami juga termasuk di antara orang-orang yang berserah diri kepada Engkau. Ya. Ummatan muslimatan lak, yaitu umat yang muslim kepada Engkau. Umat yang berserah diri kepada Engkau dengan mengikuti aturan Engkau. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah agar ditetapkan oleh Allah SWT, dikokohkan oleh Allah SWT ya dalam beragama Islam. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua sebagai orang yang berserah diri, yang muslim kepada Engkau. Demikian pula keturunan kami. Karena seorang muslim, dia tidak hanya memikirkan dirinya, dia juga memikirkan orang-orang yang hidup setelahnya, begitu hendaknya. Ya. Kita tidak mencari keselamatan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain, ya, yang ada di tengah-tengah kita, bahkan yang hidup setelah kita. Ini harus dipikirkan. Ya, yang penting saya selamat, orang lain enggak masalah. Ya, bukan masalah saya. Tidak, orang muslim itu salihun wa muslihun, baik dan berusaha memperbaiki yang ada di tengah-tengah dia. Dalam ayat yang lain, ya, keluarga Ibrahim menyatakan bahwa diri mereka sebagai seorang muslim. Allah berfirman, ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Iz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah tatkala Rabbnya Ibrahim. Siapa Rabbnya Nabi Ibrahim? Allah SWT. Kata Allah kepada Ibrahim, "Aslim." Berserah dirilah, jadilah kamu seorang muslim. Kata Nabi Ibrahim, "Qala aslamtu li rabbil alamin." Saya berserah diri kepada Rabbnya al-alamin, Rabbnya alam semesta. Kemudian wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Kalimat yang sama, yaitu aslim, ya, masuk Islamlah kamu, diwasiatkan oleh Ibrahim, ya, dan juga oleh Yakub kepada anak-anaknya. Ibrahim punya dua anak, Ismail dan siapa nama anak Nabi Ismail, anak Ibrahim? Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada dua anaknya ini agar mereka berdua menjadi orang yang muslim. Wa Yakub, dan juga Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak. Kata beliau apa? "Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin." Wahai anak-anakku, Allah telah pilihkan untuk kalian agama. Berarti agama itu dari sisi Allah SWT, bukan hasil pemikiran manusia, bukan hasil renungan manusia, tapi wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah pilihkan suatu agama yang terbaik untukmu. Tidak mungkin Allah pilihkan agama yang ada kekurangan, ada penyimpang dalamnya. Pasti agama yang terbaik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian semua meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini harus jadi prinsip bagi kita. Allah telah pilihkan agama terbaik bagi kita. Maka kita harus konsisten, harus berpegang teguh, istiqamah di atas agama ini. Sampai kapan? Sampai kita meninggal, ya. Oleh sebab itu Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, "Innallaha astafa lakumuddin." Allah telah pilihkan agama yang terbaik untuk kalian. Maka janganlah kalian mati selain di atas agama Islam ini. Ini adalah suatu prinsip, ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Bersyukur kepada Allah SWT, dipatuhi Allah SWT, ya, diingat Allah SWT. Itu di antara makna haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. Banyak orang-orang yang orang tuanya muslim, kakek neneknya muslim, tiba-tiba agamanya sudah bertukar disebabkan kejahilan terhadap agama ini. Maka kita perlu menggali terus kelebihan daripada agama Islam ini. Ini jadi harus prinsip bagi kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian semua meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qubal maut?" Apakah kalian jadi saksi-saksi saat kematian datang kepada Nabi Ya'qub? "Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, dia sudah mau meninggal. Apa yang dipesankan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang nanti akan kalian ibadahi setelah aku tiada, setelah aku meninggal dunia? Ya. Inilah harusnya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Yang kekhawatiran yang paling besar. Bukan nanti siapa yang akan menjaga harta benda saya. Siapa yang akan mengurusi usaha saya. Siapa nanti yang akan menjaga rumah. Yang paling penting itulah tauhid. Nabi Ya'qub mengatakan kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa nanti yang kalian ibadahi setelah aku tiada, setelah aku meninggal dunia? Kita juga sebagai anak harus mempersiapkan diri kita dengan ilmu supaya nanti setelah orang tua kita tiada, kita tetap menjadi orang-orang yang berpegang teguh kepada at-tauhid, kepada al-Islam. Banyak orang-orang yang setelah orang tuanya tiada berbeda 100%. Dulu soleh, sekarang tidak. Ya. Apa jawaban anak-anak Nabi Ya'qub? Qalu na'budu ilahaka. Mereka menjawab, kami akan mengibadahi Tuhan engkau, wa ilaha abaika, dan juga Tuhan bapak-bapak engkau. Siapa bapak-bapaknya Nabi Ya'qub? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq. Ya. Ilahan wahida, yaitu Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada mereka. Lihatlah keluarga seorang nabi yang mulia, ya, Ibrahim alaihissalam. Dia diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjadi seorang muslim. Dia terima perintah Allah tersebut dengan senang hati, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerelaan. Dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Kemudian dia tidak hanya cukup menjadi seorang muslim bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi anak-anaknya. Ya. Begitu juga dengan Nabi Ya'qub alaihissalam, cucu daripada Nabi Ismail alaihissalam. Dia tidak cukup hanya menjadi orang muslim, enggak peduli orang lain. Dia senantiasa peduli dengan anak-anaknya. Dia pesankan kepada anak-anaknya. Ya, kata dia, Allah telah pilihkan agama yang terbaik bagi kalian. Jangan ikuti agama yang lain. Jangan beriman kepada agama yang lain. Ini agama terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian. Kemudian kalian mengikuti agama ini bukan sehari dua hari, setahun dua tahun, sepanjang kalian hidup. Sepanjang kehidupan kalian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb engkau sampai datang kematian. Ya. Karena banyak di antara orang-orang yang waktu mudanya bagus agamanya, setelah tua karena entah apa dia berubah jadi orang-orang yang melalaikan agama. Nas'alullah as-sabat. Ya, kita harus memohon kepada Allah as-sabat, teguh di atas agama ini. Kemudian Nabi Ya'qub, ya, ketika kematian datang kepada dirinya, apakah dia sibuk memikirkan dunianya yang akan dia tinggalkan? Dia masih sibuk memikirkan anak-anaknya. Nanti anak saya, ya, apa yang akan diibadahinya? Banyak orang-orang tua sekarang, ya, khawatir kalau saya mati, maza ta'kulun? Apa yang kalian makan? Aina taskunun? Di mana nanti kalian tinggal? Wa maza tashrabun? Apa yang nanti yang kalian minum? Maza ta'malun? Nanti kalian kerja apa? Itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang tua pada saat ini. Tapi lihatlah Nabi Ya'qub alaihissalam. Dia tidak mengkhawatirkan masalah rezeki. Allah telah jamin rezeki. Dia tidak mengkhawatirkan masalah tempat tinggal. Allah telah berikan. Allah akan berikan tempat tinggal kepada anak-anaknya. Kata dia, maza ta'buduna min ba'di? Apa nanti yang kalian akan sembah setelah aku tiada? Anak-anaknya, anak-anak yang baik. Kata anak-anak tersebut, na'budu ilahaka. Kami akan beribadah, ya, kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, wa ilaha abaika, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga merupakan Tuhan dari bapak-bapakmu, ya, Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan menjadi orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus jadi prinsip bagi kita. Mohon kepada Allah agar kita ini mustaqimin ala siratihi, ya, lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajari terus agama Islam ini. Karena dengan belajar kita akan tahu kelebihan daripada agama Islam. Tapi kalau tidak tahu, mudah sekali bertukar. Ya, mudah sekali orang tukar agama. Seperti tukar baju, bahkan lebih mudah dari itu. Banyak sekarang ini kaum muslimin di Indonesia ini semakin hari semakin berkurang jumlahnya. Ya. Karena sebab utama terjadinya pertukaran agama, konversi agama, ya, adalah karena al-jahlus syadid bid-din.
kebodohan yang sangat parah terhadap agama ini. Dia tidak tahu hatta syahadatain, dia tidak tahu. Mendirikan solat dia tidak tahu, ya. Nah, ini yang harus kita hilangkan, izalatul jahli, hilangkan kejahilan itu. Ya, wa mahu asarihi, dan hapus bekas-bekas dari kejahilan itu dalam diri kita. Banyak di antara antum dan antuna sekalian yang orang tuanya juga, ya, minim pengetahuannya dalam agama. Kita jangan sama dengan orang tua kita, harus lebih pengetahuannya. Ya, sehingga kita tidak bisa, bahkan tidak bersedia sama sekali meninggalkan agama kita ini, walaupun ya dengan kematian. Lihatlah sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Ya, Bilal ibn Rabah diazab, disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Maukah dia bertukar agama? Tidak mau sama sekali. Bahkan semakin berat siksaan, semakin kuat, ya, agama itu, ya, menancap ke dalam hati. Itu harusnya kita sebagai seorang muslim. Tapi kalau agama hanya menempel pada kulit-kulitnya, itu akan membahayakan kita semua. Lihatlah nenek moyang kita ini di Indonesia. Belanda datang ke Indonesia ini dan menjajah 350 tahun menurut sebagian orang. Padahal tidak sebanyak itu angka jumlahnya. Membawa misi ke Indonesia ini, mereka dulu zending-zending Kristen, ya. Mereka berusaha menyebarkan agama-agama di pulau-pulau Nusantara ini. Berapa nenek moyang kita, orang muslim saat itu yang bertukar agama? Tidak ada. Ketika Belanda pergi, ya, orang-orang muslim makin banyak jumlahnya, bukan makin berkurang. Ini adalah suatu prestasi yang diukir oleh nenek moyang kita. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua sana. Mereka orang-orang muslim yang teguh. Belajar mereka tidak sama seperti kita ini. Maka kita harus lebih teguh dari mereka. Jangan sampai di antara kita menjadi orang muslim cuma di KTP saja. Tidak sholat, tidak puasa, tidak berhijab yang perempuan. Ini sangat menyedihkan bagi kita. Oleh sebab itu pelajari, ta'allamu. Pelajari agama Islam ini. Semakin banyak pengetahuan kita, maka akan semakin kuat tamasuk kita, ya, upaya kita berpegang teguh dengan agama ini. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang muslim, hidup di atas Islam dan meninggal di atas Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.